Hadirin rahimakumullah, minggu lalu kita membahas mengenai bacaan sebelum sholat, yang pada intinya Rasulullah SAW itu tidak secara khusus mengajarkan bacaan-bacaan sebelum sholat. Adapun para ulama kemudian memberikan contoh bacaan sebelum sholat, di antaranya membaca ta'awudz, membaca falak bin nas, yang tujuannya adalah memulai perbuatan baik, membaca bismillahirrahmanirrahim sebagai wujud bentuk melakukan perbuatan yang baik. Sehingga apa? Tidak harus atau tidak apa-apa jika sebelum sholat itu tidak membaca ta'awudz, tidak membaca basmalah, tidak membaca falak bin nas, itu tidak apa-apa. Malam hari ini kita akan membahas mengenai salah satu rukun sholat setelah niat, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertiannya. Apa itu takbiratul ihram? Kemudian apa syarat sah takbiratul ihram? Kemudian yang ketiga, cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang keempat, beberapa kesalahan mengucapkan takbir, terutama takbiratul ihram. Dan yang kelima, atau nanti bisa didahulukan, yaitu takbir itu kapan saja, mengangkat tangan itu kapan saja dilakukan dalam sholat. Baik, yang pertama mengenai pengertian takbiratul ihram. Sebagaimana sering saya sampaikan, miftahus sholat at-tuhur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. Miftahus sholat at-tuhur, yaitu apa? Kuncinya sholat adalah toharoh, bersuci, mempunyai wudu. Wa tahrimuha, dan hal yang mengharamkan sholat adalah at-takbir, yaitu takbiratul ihram. Wa tahliluha, dan yang menghalalkan sholat adalah at-taslim, yaitu salam. Apa maksudnya yang at-takbir dan at-taslim? Malam hari ini kita akan membahas yang wa tahrimuha at-takbir, yaitu yang mengharamkan sholat adalah takbir. Apa maksudnya? Maksudnya begitu takbiratul ihram, apa-apa urusan selain sholat itu diharamkan. Makanya begitu takbiratul ihram, fokus untuk sholat. Nah, kita akan bahas mengenai takbir dalam sholat. Setidaknya ada dua takbir dalam sholat itu. Yang pertama sifatnya wajib, yang kedua sifatnya sunnah kedudukannya. Yang wajib itu adalah takbiratul ihram. Kemudian yang sunnah adalah takbir intiqal, takbir peralihan. Kalau takbiratul ihram itu adalah bentuk ucapan takbir, yaitu Allahu Akbar. Ketika mulai sholat, ucapan takbir di awal sholat namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu terdiri dari dua kata, takbir, takbirah, dan al-ihram. Takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar. Sedangkan ihram itu adalah artinya apa? Masuk ke areal, masuk ke wilayah yang dilarang. Maksudnya dengan membaca Allahu Akbar, mulailah masuk ke daerah larangan. Apa yang dilarang? Yaitu bacaan gerakan selain sholat. Jadi urusan-urusan yang keduniawian, urusan di rumah itu ditinggalkan dulu. Haram kalau dilibatkan ke dalam sholat.
Makanya disebutnya sebagai takbiratul ihram. Ya. Ketika pakaian ihram juga kan waktu haji atau umroh juga menggunakan kata-kata ihram. Berarti ada hal yang dilarang. Hadirin rahimakumullah, ditegaskan bahwa takbiratul ihram itu termasuk rukun sholat. Takbiratul ihramnya yang rukun sholat itu, bukan takbir yang lain. Berarti apa? Membaca takbir Allahu Akbar ketika awal sholat itu adalah rukun. Jika seseorang kok misalnya jadi makmum masbuk atau makmum yang ketinggalan, dia tidak membaca takbir dulu, maka salatnya tidak sah. Kenapa? Karena ada rukun yang ia tidak lakukan. Ya, sebelum Al-Fatihah itu membaca takbir dulu. Kalau diurutkan rukun sholat itu berniat, kemudian takbiratul ihram. Nah, perkara niat kemarin sudah disinggung ya, tidak perlu diucapkan. Yang sekarang takbiratul ihram yaitu apa? Bacaan takbirnya Allahu Akbar, bukan mengangkat tangannya. Bukan perkara takbiratul ihram itu bukan perkara mengangkat tangan ketika di awal sholat, bukan itunya. Jadi mengangkat tangannya itu bukan takbiratul ihram. Yang dimaksud dengan takbiratul ihramnya adalah ucapannya, yaitu ucapan Allahu Akbar. Nanti akan dibahas mengenai beberapa kesalahan ketika takbir, ketika mengucapkan Allahu Akbar. Lalu bagaimana dengan mengangkat tangannya? Ketika takbir itu Allahu Akbar, takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, mengangkat tangannya ini adalah sunnah. Karena sunnah, kalau begitu ketika takbiratul ihram tanpa mengangkat tangan pun tidak apa-apa. Artinya sholatnya sah, bisa berlanjut sampai ke salam. Hanya saja ada amalan sunnah yang tidak dilakukan. Nah, prinsip kita itu sebisa mungkin jika ada peluang dalam sholat itu ada gerakan atau ucapan sunnah, maka kita ambil, maka kita lakukan. Membaca iftitah itu sunnah. Tetapi kalau ada waktu, ada kesempatan, maka apa? Kita baca. Tidak membaca iftitah tidak apa-apa. Takbiratul ihram itu wajib mengucapkan Allahu Akbarnya. Kemudian sunnahnya mengangkat tangan. Maka mengangkat tangan itulah kita lakukan supaya apa? Mendapatkan pahalanya sunnah mengangkat tangan. Jadi prinsipnya itu ketika sholat, gerakan bacaan yang dicontohkan Nabi kita tirukan, kita amalkan semampu kita. Adapun gerakan dan bacaan sholat yang wajib, maka kita usahakan mempelajarinya, memahaminya, melakukannya dengan sungguh-sungguh ketika sholat. Hadirin rahimakumullah, kehusuan sholat biasanya itu diperoleh atau dirasakan oleh seseorang berbeda-beda. Kalau saya menegaskan di sini beberapa kali saya sampaikan, di antara upaya kita untuk khusus sholat adalah apa? Memahami bacaan sholat, memahami gerakan sholat. Jadi kita itu pikirannya sibuk dengan bacaan dan gerakan sholat, tidak memikirkan yang lain. Begitu takbiratul ihram Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sudah, yang lain lupakan. Pintu gerbangnya kita mau sholat itu kita agungkan Allah yang Maha Besar. Artinya apa? Kita itu sudah bukan siapa-siapa lagi, sangat rendah, sangat kecil. Allah yang Maha Besar. Diingatkan ketika sholat takbiratul ihram Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika sebelum sholat itu ada masalah, serumit apapun, seberat apapun ujian, tenang, itu belum seberapa.
Allah yang maha besar, Allah maha kuasa, ada solusinya dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Ada hal-hal yang dapat kita peroleh, rasakan ketika mengalami ujian atau cobaan. Yakin Allahu Akbar, Allah maha besar, tidak ada yang kuasa menggulingkan kita itu kecuali Allah yang berkehendak. Ya, maksud. Ya. Pertanyaannya itu, bagaimana kalau si imam, ada imam yang membaca bacaan surat maksudnya ya? Bacaan suratnya itu panjang atau yang kita belum paham. Memang makanya itu sebisa mungkin salah satu syarat ya, salah satu aturan untuk imam adalah tidak menzalimi makmum. Apa bentuknya? Yaitu apa? Membaca bacaan yang mudah dipahami, mudah didengar oleh makmum. Tetapi tidak salah kalau imam itu membaca bacaan yang panjang, bacaan surat yang panjang, atau membaca ayat Al-Quran yang tidak sering kita dengar. Imamnya tidak salah. Dan tidak perlu menyalahkan siapa yang salah, tidak perlu. Berarti kekurangan kita tidak terbiasa dengan baca Al-Quran. Adapun faktanya, kenyataannya, bacaan imam yang tidak sering atau tidak jarang-jarang kita dengar, itu akan membuat si makmum akan berspekulasi ya, pikirannya kemana-mana. Sambil menunggu-nunggu, iki kapan rampungnya, kapan iki? Misalnya kan dari nadanya bacaan imam itu sudah ketahuan. Misalkan hasir, yes, mau selesai. Ternyata walaqad yassarnal, ada lagi. Itu kadang, tak kira rampung, jebule masih eneng meneh toh. Jadi intonasi dari bacaan saja itu kan kadang mempengaruhi. Wah, ini nadanya sudah turun nih, berhenti. Ternyata masih ada ayat. Karena memang ayatnya belum selesai dari sebelum satu ruku misalnya, atau belum supaya menghindari lawakof, lam alif itu loh yang tidak boleh berhenti di situ. Jadi bagaimana? Ya sudah, kita buat apa nyaman, karena sholat itu adalah urusannya dengan Allah. Kalau kita jadi makmum, ikuti imam. Perkara nanti kadang ada perasaan kurang sreg, lama kelamaan akan terbiasa. Ya, diikhlasin aja ya. Karena kalau sudah pengennya makmum itu kan bacaannya singkat, pendek. Ya. Bacaan itu yang familiar, ina atau kulhu, yes banget itu. Kalau ada polling siapa imam terbaik, yaitu imam yang bacaannya pendek-pendek dan gerakannya cepat. Nah, ya, yang panjang dan pendek, memang yang sedang. Kan dulu pernah saya sampaikan mengenai bacaan sholatnya ketika subuh, memang Rasulullah SAW panjang. Maghrib itu pendek. Masalahnya antara panjang pendeknya kita itu relatif. Sabihis itu panjang karena kita biasa membaca kulhu. Karena biasa aro'aital ladzi, ya panjang sabihis itu. Padahal biasa. Sabihis marabiyal ala itu ala kalau dilihat dalam mushaf Al-Qur'annya kan hampir satu halaman. Tetapi itu tidak terasa panjang. Kenapa? Karena biasa atau sering kita dengar. Misalkan dibandingkan dengan surat Ar-Rahman atau surat Tabarok, sama satu halaman, rasanya berat, lama banget. Karena di telinga kita jarang mendengar. Nah, kembali lagi ke takbiratul ihram ya. Memang untuk kehusuan itu perlu kita upayakan. Kita usahakan supaya benar-benar hadirnya kita itu, hatinya, fisiknya kita dalam sholat. Makanya disebut istilah takbiratul ihram.
Allahu Akbar itu adalah kuncinya masuk ke area sholat, ke gerakan sholat, yang lain diharamkan. Sudah nggak ada mikir-mikir yang lainnya. Meskipun sulit bagi kita, bagi saya khususnya, kalau sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam khusyuk full itu jarang. Mesti ada saja dalam satu adegan rukun itu ada yang buyar. Apalagi kalau ada urusan di luar sholat, misalnya ada kerjaan yang lain, itu karena mempengaruhi kebacaan, mempengaruhi ke konsentrasi sholat. Umum memang. Tetapi ada yang memang yang baik-baik itu jarang-jarang ya, yang khusyuk bisa khusyuk itu jarang. Tetapi ada. Karena ada itu maka apa? Kita usahakan kita semua bisa mengupayakan supaya khusyuk. Ya itu tadi, kita sibukkan dengan gerakan dan bacaan sholat. Jadi ketika Al-Fatihah, ya bacaan Al-Fatihah fokus, seolah membayangkan kita itu di depan kita ada huruf-hurufnya itu kelihatan lekukan hurufnya. Alhamdulillah. Terus sampai waladhdallin itu lekukan hurufnya tuh dilihat. Sehingga apa? Kita konsentrasinya nggak mikir kemana-mana. Kalau pas lagi sholat sendiri. Tapi kalau sholat jadi imam itu riyanya banyak, peluang riyanya besar. Jadi baca Al-Fatihah, baca surat itu dari nadanya itu dibuat-buat. Meskipun kita dibuat-buat maksudnya untuk enak didengar juga, tetapi mesti itu ada aja upayanya. Ya, saya sholat sendiri itu bisa super kilat, bisa. Tapi begitu sholat misalnya di masjid ada orang, mesti akan berbeda. Biasanya nek sholat itu 2 rakaat setengah menit, 1 menit beres. Apalagi naik masjid, sholat 2 rakaat kadang 2 menit lebih, kadang 4 menit. Berarti ada unsur lain yang dia tidak menganggap Allah itu akbar. Ada makhluk yang lebih besar daripada Allah. Bukankah dengan takbiratul ihram itu menunjukkan bahwa Allah itu maha besar? Berarti apa? Kita tidak usah lagi urusan selain Allah. Ada yang melihat, ada yang tidak melihat, abaikan. Ada urusan misalnya yang di urusan pekerjaan kita, abaikan dulu. Nah, meskipun tidak dipungkiri ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa kalau misalnya kita kehilangan sesuatu atau ada masalah, itu kadang-kadang pas sholat itu ada idenya muncul. Idenya muncul, oh iya ya tadi itu kuncinya ternyata di bawah tikar. Padahal dicari-cari tadi itu, kita nyari kemana-mana. Begitu sholat, walah kelingan. Iya toh tadi itu disembunyiin si dedek toh, Masya Allah. Ingatnya tuh pas sholat. Itu upayanya setan untuk mempengaruhi konsentrasi atau kehusuan musallin, orang yang sedang sholat. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya ditegaskan bahwa syarat sah takbiratul ihram yaitu dilakukan dalam posisi berdiri untuk sholat fardu. Kecuali dalam keadaan sakit ya. Ketika takbiratul ihram syarat sahnya adalah diucapkan ketika berdiri. Jadi meskipun kalau yang normal maksudnya sendiri, sholat sendirian, Allahu Akbar berdiri itu mungkin sudah tidak bermasalah. Ketika jadi makmum, dari awal mengikuti sholatnya mungkin tidak masalah. Tetapi ini agak bermasalah ketika menjadi masbuk. Seketika si imam itu sudah hampir mendekati ruku. Misalnya minal jinnati wan nas, Allahu Akbar mau ruku. Nah si makmum itu kadang pengen ikut ruku, ngejar rukunya. Jadi takbiratul ihram Allah sambil mau ruku. Mendekati ruku si musallin itu Allahu Akbarnya, maka itu sholatnya tidak sah. Jadi saking bersyukur Allahu Akbar, mengangkat tangan Allahu Akbar tapi dia sambil mendekati ke ruku. Itu tidak sah. Maka apa? Berdiri tegak dulu, Allahu Akbar, baru kemudian ruku. Semampunya, maksudnya sedapatnya. Kalau sampai bisa mengikuti ruku, maka kita sudah dapat 1 rakaat.
Nah, nah, gih, gih, iya, ya, nah, gih, oh gih, ada kan sholat itu gerakan lewat ucapan dan perbuatan. Nah, takbiratul ihram itu adalah ucapan. Ucapan itu minimal bibirnya ada gerakan bibir, Allahu Akbar. Meskipun hanya diri sendiri yang mendengar, Allahu Akbar. Pernah saya sampaikan kan, sholat itu bukan kebatinan, apa-apa dibatin. Loh kok nggak baca? Lah kan dibatin. Bukan itu ya, bukan dibatin bacaan. Takbir ya Allahu Akbar, lirih. Sholat itu bukan kebatinan apa-apa, bacaannya dibatin. Jadi meneng. Kamu ngapain? Baca iftitah. Kamu ngapain? Baca Al-Fatihah. Kok nggak ada gerakannya bibirnya dibatin? Kita lagi melamun mungkin ya. Yang betul, yang benar adalah bibirnya itu ada gerakan. Makanya disibukkan kita itu dengan bacaan sholat, yaitu apa? Makhorijul hurufnya itu kena, dapat dari mulai kalau Al-Fatihah ya, dari mulai Bismillahnya itu sampai waladhdallin itu dapat ada gerakan-gerakan bibirnya, meskipun tidak keluar suara, tapi bisa bibirnya itu gerakannya kelihatan. Para sahabat itu kan bisa melihat apa yang dibaca Rasul SAW juga lewat gerakan bibir dan janggutnya. Nabi Muhammad bergerak bibirnya. Oh berarti sedang membaca, ada yang dibaca. Begitu. Jadi ini syarat sah takbiratul ihram itu pada sholat wajib itu sambil berdiri. Allahu Akbar itu pastikan dalam posisi berdiri, bukan condong ke ruku, tapi tegak. Saya nanti kalau misalnya nggak segera tidak bisa mendapatkan satu ruku, nggak apa-apa. Penting kan adalah jamaahnya 27 ganjaran kan. Perkara nanti nggak dapat ruku tidak apa-apa, masih ikut sampai selesai pun, lalu kita ulangi lagi misalnya maghrib 3 rakaat tidak apa-apa. Jangan sampai mengejar pengen mendapat rukunya kemudian Allahu Akbarnya sambil apa cepat-cepat Allahu Akbar gitu ya, kemudian jadi cenderung ke ruku. Tegak dulu. Gih. Ya. Artinya dia tidak mengikuti jamaah, dia sholat sunnah. Oh. Karena pahalanya besar. Bagaikan isi dunia kan isinya. Iya. Dibandingkan hanya yang 27 kali dia hitungan gitu loh. Gih. Bagus ini. Ini sholatnya sholat matematik ini ya. Jadi ini ceritanya. Dia mementingkan sholat sunnahnya. Oh iya. Ini bagus ya, ini temuan ya. Jadi ini hitung-hitungannya dalam matematika. Bagus menafsirkan saklek ya. Ini saya jelaskan biar kelihatan, biar kedengaran semua. Salat fardu itu berjamaah kan 27 derajat, 27. Nah, sudah. Kalau salat qobliyah subuh itu dunia wa ma fiha, dunia dan seisinya. Dia mikir hitung-hitungan. 27 dengan dunia dan seisinya kan lebih banyak dunia dan seisinya. Lalu bagaimana? Lalu dia mengutamakan sholat qobliyah subuh dibandingkan sholat berjamaah subuhnya. Nah, disitulah. Padahal kaidahnya itu utamakan yang wajib baru yang sunnah. Kalau begitu bagaimana? Kalau dia nggak tahu ya kita boleh ingatkan atau beritahu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah yang di sini, bagaimana kasusnya? Misalnya itu sedang sholat subuh, sudah tahiyat akhir, bapak ibu datang masbuk, waduh terakhir rapopolas, rasah melu sholat subuh jamaah, mending ngenteni rampung terus qobliyah subuh. Nah, jangan, lebih baik utamakan ikut sholat berjamaah.
Sholat berjamaahnya itu yang dikejar. Ya, jangan apalagi atau mau syukur wudu, mau sholat sunnah syukur wudu, sholat wajibnya diabaikan. Jangan, dahulukan dulu yang sholat fardunya, sholat wajib. Ya, oke. Kemudian Allah berikutnya adalah cara mengangkat tangan ketika takbir. Nah, belum takbiratul ihram. Jadi ada 4 mengangkat tangan dalam fikih sunnah safinah jenazah itu yang disunahkan ketika dalam sholat. Yang pertama takbiratul ihram. Yang pertama, yang kedua ketika mau ruku. Yang ketiga setelah ruku, mau i'tidal, Allahu Akbar. Tangannya diangkat tuh saya, takbirnya tangannya itu diangkat. Dan yang keempat itu adalah dari rakaat kedua mau ke rakaat ketiga. Setelah tahiyat awal naik ke atas itu berdirinya Allahu Akbar, tangannya diangkat. Jadi hanya 4 mengangkat tangan. Ketika mau sujud tidak usah mengangkat tangan. Saya ulangi lagi ya. Pertama takbiratul ihram, kedua mau ruku, yang ketiga setelah ruku atau mau i'tidal, dan yang keempat setelah rakaat kedua untuk berdiri rakaat ketiga. Nah itu. Lalu bagaimana sekarang hubungannya takbiratul ihram, cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram? Bukan yang takbir intiqah ya, ini takbiratul ihram. Yang pertama, mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Bersama-sama. Allahu Akbar. Bukan niat ya. Bacaan takbir ini. Bukan niat. Tapi bacaan takbir Allahu Akbar dengan gerakan mengangkat tangan itu bersamaan. Ini yang pertama. Allahu Akbar. Nanti beda lagi, ada yang bersedekap, ada yang tidak. Ini gerak mengangkat tangannya bersamaan. Allahu Akbar bersamaan. Ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW itu iftatahal takbir fi shalah fa rafa'a yadayhi hina yukabbiru. Rasulullah SAW itu takbir dalam sholatnya, kemudian mengangkat tangan hina yukabbiru, ketika dia bertakbir, artinya bersamaan. Mengangkat tangan fa rafa'a yadayhi hina yukabbiru. Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan ketika bertakbir, artinya bersamaan. Allahu Akbar, itu bersamaan. Lalu yang kedua yaitu sebelum takbir. Sebelum takbir berarti tangannya diangkat dulu. Allahu Akbar, tangannya diangkat dulu baru Allahu Akbar. Nah, bagaimana rujukannya? Yaitu lewat Muslim, idza qama lis-shalah rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi summa kabbara. Apabila Rasulullah SAW itu sholat, berdiri untuk sholat, beliau mengangkat tangannya sampai setinggi pundak, dua tangannya itu takuna, ada dua ini, setinggi pundak, summa kabbaro, kemudian bertakbir. Diangkat dulu, Allahu Akbar. Kalau yang pertama itu bersamaan, yang kedua itu tangan dulu. Lalu yang ketiga setelah takbir. Takbir dulu, Allahu Akbar. Tapi jarang-jarang ya. Yang umum itu biasanya yang pertama, takbir dengan mengangkat tangan bersamaan. Bagaimana hadisnya yang setelah takbir? Yaitu kana idza kabbaro rafa'a yadayhi. Keadaan Nabi Muhammad SAW itu idza kabbaro, apabila dia telah bertakbir, setelah bertakbir dicukupkan Allahu Akbar, rafa'a yadayhi, kemudian mengangkat tangan. Berarti takbirnya itu mengangkat tangannya setelah takbir. Itu gerakan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ada 3 ya. Bapak Ibu pilih yang mana?
Kalau yang umum itu bersamaan antara takbir dengan mengangkat tangan. Kalau yang terakhir yang setelah takbir itu bisa disunahkan, tetapi tidak lazim, tidak umum. Jangan Bapak Ibu, saya mengambil yang tidak lazim, enggak apa-apa, ben ketok, bedo. Malah ya enggak apa-apa, memang itu sah. Tetapi nanti akan membuat orang lain, ini gimana sih? Kok takbirnya itu mengangkat tangannya, takbir dulu. Allahu Akbar. Si makmum bingung, tangannya kok enggak diangkat. Baru setelah itu, oh, kayak itu. Memang boleh, tetapi itu tidak umum. Ya, nanti yang di belakangnya yang makmum itu akan bingung. Ini imam itu sudah serius atau sih sholat mau mengangkat tangan atau enggak? Ya, memang ada rujukannya. Ya, kalau saya kan di sini menegaskannya apa? Yang sudah umum, yang sudah Bapak Ibu lakukan itu yang kita perkuat. Meskipun kita akan dikenakan mengenai gerakan atau bacaan yang lain. Supaya ada toleransinya. Oh maklum, ternyata si itu bacaannya Allahu Akbar kabiro. Oh si ini Allahumma ba'id bani. Kita tahu orang musallin atau orang-orang yang sholat membaca Allahu Akbar kabiro biasa, tapi begitu mendengar Allahumma ba'id bani enggak apa-apa karena tahu ilmunya. Seperti ini pun sama, takbir kebanyakan Allahu Akbar bersamaan. Kalau ada yang takbir dulu kemudian mengangkat tangan itu enggak apa-apa, tapi tidak umum. Ya, enggak lazim, nanti malah dicurigai. Itu jangan-jangan aliran sesat, aliran baru ya. Padahal itu ada dalam keterangannya. Lalu yang terakhir ini mengenai bacaan takbir yang salah. Allahu Akbar. A-nya ada dua. Seolah-olah A-nya itu apakah? Jadi kalau Allahu Akbar, apakah Allah itu maha besar? Itu artinya malah bertanya. Bukan Allahu Akbar. Jadi alif lamnya itu hilang, malah dipanjangkan A-nya. Allahu Akbar. Sepertinya biasa, tapi itu artinya berbeda. A-nya itu menunjukkan apakah. Maka jangan diucapkan. Atau akbarnya A-nya panjang. Allahu Akbar. Biar kelihatan bagus itu ya. Tapi itu salah. Karena akbar itu berarti bukan menunjukkan isim tafdil akbaru, tapi akbar. Apakah itu maha besar? Malah bertanya. Ya. Itu sedikit kesalahan. Lalu bagaimana bacaan takbir intikal? Ini masih berhubungan dengan takbir ya, tapi bukan takbir ihram. Bacaan takbirat intikal antara gerakan rukun ke rukun lainnya atau gerakan satu ke gerakan lainnya. Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar dari duduk mau berdiri, ada kan yang panjang Allahu Akbar, ada yang gitu. Padahal lafadznya sama, bacaannya tuh Allahu Akbar. Tetapi kenapa kok jadi dibacanya berbeda ketika dari tasyahud awal mau berdiri itu Allahu Akbar, seolah-olah mengikuti gerakan. Itu ada yang berpendapat gini, tapi nggak ada rujukan dalam hadisnya. Itu supaya apa? Supaya menghindari setan mengikuti gerakan kita. Tapi nggak dalam hadisnya ya. Ini maksudnya begini. Ada yang setelah rakaat pertama misalnya nih, mau rakaat kedua, kan duduk begini terus Allahu Akbar misalnya. Jadi panjang banget mengikuti gerakannya dari mulai duduk ke berdiri. Nah, bagaimana kalau begitu? Yang sebaiknya bacaan takbirnya sama, cuma intonasinya diperbedakan. Alhamdulillah amin. Antara Allahu Akbarnya rakaat terakhir mau dari sujud kedua itu kan akan berbeda, tapi sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan sama. Tapi orang yang makmum itu ini berarti rakaat sujud kedua. Ini sujud pertama. Lalu yang mau berdiri Allahu Akbar sama. Jangan sampai dibedakan panjang banget. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada
besok insya Allah mulai ke iftitah, mulai lagi ke iftitah. Kita akan mulai ke dibaca lagi yang kitab kuning ininya ya, buku kuning ini. Saya kira itu. Ada pertanyaan untuk minggu depan? Cukup ya. Kita akhiri bersama-sama dengan baca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.